Oke, kembali lagi di coding pemula. Oke ya, kita lanjutkan lagi project tutorial yang kemarin. Sudah sampai part berapa ini? Part 12 atau 13 mungkin. Oke, kita buka. Tetap pakai Visual Studio 2019. Oke ya, kemarin kita sudah mendesainkan form barang ya. Oke, kita anggap selesai saja untuk form barang. Untuk kali ini kita akan mendesainkan form barang masuk ya. Nah, ini FR masuk. Form ini kita gunakan untuk mengisikan data barang masuk ya. Oke, kita desainkan. Kita tambahkan komponen label, dua buah label. Label pertama ini berisi untuk mengindikasikan kode barang. Oke, besar saja kode. Terus label kedua ini untuk barangnya, barang. Oke, terus ada kita copy, kita pastekan di sini, kita namai dengan jumlah, terus kita pastekan di sini mungkin supplier ya, supplier. Terus di sini mungkin kita isikan dengan harga partai ya, mungkin. Oke, kita tata supaya agak menarik. Kita ratakan kiri, kita samakan jarak spasinya. Oke, kita tambahkan komponen lagi berupa text box yang digunakan untuk mengisikan kode barang di sini. Terus kita tambahkan lagi komponen text box yang untuk mengisikan data jumlah barang, supplier juga, terus harga partainya juga di sini. Oke, sedangkan barang kita gunakan label saja seperti ini. Oke, kita tata. Oke, ini rata tengah, like middle, ini juga like middle, like middle. Oke ya, terus kita tambahkan lagi komponen data green view. Oke, nah, ini kita tata di sini ya, biar agak berbeda. Kita select dulu, mungkin bisa kita tambahkan komponen lagi bertipe panel seperti ini, komponen panel. Terus kita set komponen panel ini untuk docknya kita set dock ke kiri atau left. Nah, terus komponen ini kita pilih semua, kita letakkan di sini. Oh, kurang panjang panelnya. Oke, ini kita letakkan di sini, panjang panelnya. Oke, seperti ini. Oke, terus untuk data green view nya ini mungkin bisa kita tambahkan lagi komponen panel di sini. Oke ya, terus bisa kita atur docknya untuk komponen panel ini ke atas seperti ini.
Ini nanti kita gunakan untuk kotak pencarian ya. Kita buatkan kotak pencarian di atas ini. Oke, sedangkan untuk data green view-nya kita pilih docknya itu ke tengah atau menyesuaikan ke semua bagian. Seperti ini kurang lebih desainnya seperti ini. Formnya agak kita panjangkan. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi komponen bertipe button atau tombol di bawah. Kita fungsikan sebagai tombol untuk menyimpan data. Kita ubah properties teksnya menjadi simpan. Simpan. Terus mungkin kita tambahkan lagi sebuah komponen di sini. Kita fungsikan sebagai untuk tombol pencarian ya. Kita ratakan tengah. Kita ubah teksnya menjadi cari. Terus mungkin di sini kita tambahkan lagi komponen berupa button. Button di sini kita fungsikan sebagai tombol untuk menambah barang. Tambah barang. Nah, maksudnya tombol tambah barang ini digunakan untuk memanggil form barang ini nanti. Sedangkan tombol simpan ini digunakan untuk menambah stok barang atau memasukkan data barang masuk. Atau kita ubah saja teksnya ya, tambah stok gitu aja. Oke ya, seperti ini. Terus kita bisa namai masing-masing komponen ini untuk mempermudah kita menuliskan kode pemrogramannya. Oh ya, ini perlu kita atur untuk text box ini untuk properties anchor-nya agar menyesuaikan kiri kanan. Nah, jika kita refresh maka ini akan menyesuaikan ukurannya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita namai satu persatu. Text box ini kita namai dengan txt kode. Terus tombol ini kita namai dengan btn cari. Tombol ini kita namai dengan btn tambah. Label ini kita namai dengan lb barang. Text box ini kita namai dengan txt jumlah. Terus yang di bawahnya txt supplier. Harga ini kita namai dengan txt harga partai. Tombol ini kita namai dengan btn stock. Terus ini kita namai dengan txt cari. Ya, txt cari. Terus data green view ini, data green view ini ngedoknya keseluruhan ini ya, ndak ngedok ke sini ya. Ini bisa dilihat dari yang terpilih ini. Maka kita perlu menyesuaikan untuk properties ininya. Kita sesuaikan agar data green view ini ngedok ke sebelah sisi sini. Nah, kalau bisa dilihat ini kan ngedoknya ke bagian ini ya. Maka cara settingannya adalah Anda klik kanan wilayah ini, terus Anda klik bring to font. Ini perhatikan kotak kecil ini ya. Nah, maka data green view nya akan ngedok wilayah sini ya. Nanti perlu kita setting seperti ini, soalnya kalau data green view-nya ngedoknya ke bagian sini, maka nanti data yang atas ketutupan ini panel yang kita buat tadi gitu ya.
Oke, ini kita namai dengan DG tampil. Oke ya, seperti itu. Terus langkah selanjutnya, jangan lupa selalu sering-sering di save ya, nanti takutnya listrik mati belum disimpan ya mumpet nih nanti. Oke, selanjutnya kita akan memberikan kode pemrograman di bagian barang masuk ini, atau ini perlu kita rubah ya untuk teksnya di form FR masuk ini. Kita klik wilayah form di sini, kita ubah teksnya menjadi data barang masuk. Nah, di sini otomatis berubah ya, seperti itu. Simpan, terus kita mulai kodekan kode pemrogramannya. Oh, ini bisa kita tambah lagi ya untuk datanya. Kita agak geser ke bawah, kita tambahkan lagi komponen yang digunakan untuk menampung data satuan barang. Jadi data ini nanti akan diambilkan dari data TBL barang yang kemarin kita inputkan di tabel atau di form barang. Di form barang ini datanya nanti. Jadi dasarnya ini dari inputan data barang. Oke, satuan ini kita namai satuan, teksnya satuan, namanya kita bisa berikan nama LB satuan, seperti itu. Terus kita agak naikkan lagi data supaya agak biar sama. Udah angel mentayan des kok kemepetan ya. Kita samakan saja rata spasinya, terus kita ratakan lagi. Ini saya rekamnya pagi-pagi ya, jam hampir jam 4. Soalnya kalau siang rame. Seperti ini. Oke, kita akan mulaikan kode pemrogramannya. Oke, kita akan memberikan kode di bagian ketika text box ini atau TXT kode ini berubah nilainya. Nanti kalau nilainya ada kesamaan atau ada di dalam DBL barang kodenya, maka akan ditampilkan properties nama barangnya dan satuannya. Oke, kita buat event di TXT kode ketika text change atau teks berubah. Pilih ini, pergi ke properties, terus pastikan tanda petir tercentang terpilih untuk menampilkan event-event di objek TXT kode. Terus texting ini kita double klik untuk membuat eventnya. Oke, sehubungan kita ingin menghubungkan data SQL server, kita input dulu datanya. Import sistem data SQL client. Terus di sini kita buat sebuah variabel untuk memasukkan bahasa query. Select from TBL barang where, dimana kodenya sama dengan txt kode teks. Kita berikan rtrim ya sini. Oke, setelah itu kita definisikan sebuah variabel bernama cmd adalah sebuah SQL comment.
Terus kita set nilai cmt adalah new SQL comment. Komennya seperti variabel str dengan connection string seperti variabel count. Setelah itu kita buat sebuah variabel rd as SQL data adapter reader ya, untuk membaca data. Terus nilai rd bisa sama dengan cmd execute data reader. Terus kita buat fungsi if rd has row, dalam artian terdapat datanya sesuai dengan kode txt kode, dan maka rd read atau hasil bacaan rd dibaca. Terus kita berikan properties lb nama tadi, lb barang ya, lb barang, teksnya sama dengan rd item rd pada posisi kolom barang. Kita convert ke string, terus kita trim atau kita hilangkan spasinya. lb satuan teksnya kita samakan dengan rd item seperti pada kolom satuan. Tuh string kita format ke string, terus kita hilangkan spasinya dengan fungsi trim. Setelah terbaca, kita rd-nya kita close. Else jika data tidak ditemukan sesuai dengan kodenya, sesuai dengan txt kode, maka rd kita close. Terus lb barang lb barang nih, teksnya kita sama dengan barang. Ini teksnya kosong saja ya, tidak usah ada teks ya. Kita ubah properties barangnya biar mempermudah nanti. Kosong, data ini sebenarnya ada data ya. Terus di sini satuan juga kita kosongkan saja teksnya. Ini berarti teks barang teksnya kosong. Begitu pula untuk lb satuan, teksnya juga kita set kosong. rd close. Oke, kita coba jalankan programnya. Klik start. User 123 masuk, transaksi barang masuk. Oke, seperti ini. Misalkan kita masukkan kode 123, akan muncul data stelo seperti ini. Ini seperti yang kita inputkan di data barang ini, 123 telok atau 124, maka seharusnya bunyi gedang seperti ini. Oke ya, seperti itu. Oh, ini mungkin jangan di sini ya. Kalau di sini nanti kalau barangnya panjang ketutupan di sini. Oke, kita tutup saja, kita pindahkan saja. Untuk komponen tambah barang ini kita taruh di sini saja wis. Oke, atau layoutnya nanti ya, bisa Anda sesuaikan sendiri semenarik mungkin. Oke, selanjutnya kita akan program di tombol cari ini. Tombol cari ini digunakan untuk mencari data barang. Misalkan seperti ini. Kalau user disuruh memasukkan kodenya, kadang lupa kan, banyak ya. Masa dadak buka database barang terus kita cari di sini ya, nanti kelamaan atau mempersulit user. Nanti kita buatkan kolom tombol untuk mencari data barang di sini. Nanti direncanakan ketika tombol ini diklik, ditampilkan sebuah kotak pencarian. User tinggal memasukkan keyword nama barangnya, maka akan ditampilkan data barang sesuai dengan keyword yang dimasukkan oleh user. Nah, ini agak panjang ini anunya. Untuk kodenya ini sudah hampir subuh ya.
Oke, ini nanti kita kodekan nanti ya. Kita kodekan saja di txt jumlah ini agar hanya bisa terisi angka ya, sama txt harga ini juga agar bisa hanya terisi angka. Maka kita berikan kode pemrograman pada event di txt jumlah ini. Eventnya yaitu keyPress. Sini properti di txt jumlah, kita pergi ke eventnya, event keyPress, kita double klik. Oke, kita berikan kode pemrograman untuk membatasi input hanya angka saja. If not keychar bukan sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Ini 0 ya, bukan O ya. And keychar kurang dari sama dengan 9. Jadi yang bisa diinputkan antara 0 dan 9. Terus ini kita tambahkan koma ya, or atau keychar keychar sama dengan VB back. Yang diizinkan cuma angka 0 sampai 9 dan backspace ya. Nah, seperti ini. Dan handled true seperti ini. Terus kita berikan juga event di txt harga partai ini. Nah, diklik terus pergi ke jendela properties, pastikan event terpilih, terus kita double klik event keyPress juga. Nah, ini lebih gampangnya, ini tinggal di copy saja ke bawah, ctrl-c dipastikan di sini. Oke, kita coba jalankan projectnya. User 123 masuk, transaksi barang masuk, coba kita ketikkan. Tidak bisa, hanya angka saja yang bisa dimasukkan. Oke ya, untuk tutorial kali ini mungkin saya sudahi sampai di sini, soalnya ini hampir subuh ya. Nanti selanjutnya kita akan garap lagi atau lanjutkan lagi form data barang masuk ini. Oke ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada part-part selanjutnya. Oke, terima kasih.